Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ruang publik Indonesia, kita sering menemukan dua tipe cara berpikir yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada Purbaya Yudisadewa, seorang ekonom yang bicara dengan angka, data, dan hitungan. Di sisi lain, ada Rocky Gerung, filsuf publik yang gemar meruntuhkan klaim dengan logika, bahasa, dan kritik tajam. Pertemuan keduanya seolah menampilkan pertarungan antara fakta dan logika. Purbaya percaya, tanpa fakta, perencanaan kebijakan hanya akan jadi wacana kosong. Ekonomi baginya adalah urusan nyata yang harus diukur dengan data konkret. Ia mewakili semangat positivisme. Apa yang bisa dihitung dan diuji, itulah yang layak jadi dasar keputusan. Fakta dalam pandangan ini seperti fondasi rumah. Tanpa fondasi, bangunan pengetahuan akan rapuh. Namun, Rocky Gerung hadir dengan suara berbeda. Baginya, fakta saja tidak cukup. Fakta bisa dipoles, dipotong, bahkan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Karena itu, logika diperlukan untuk membongkar kepalsuan yang bersembunyi di balik angka-angka. Ia mengingatkan kita bahwa kebenaran bukan sekedar soal data, melainkan juga soal nalar kritis. Seperti kata René Descartes, "The preservation of health should be the first study of one who is of any worth to himself." Menjaga kesehatan akal dan tubuh harus menjadi perhatian pertama bagi siapapun yang ingin berharga bagi dirinya sendiri. Kesehatan akal yang dimaksud Descartes adalah berpikir jernih, tidak menelan mentah-mentah fakta tanpa mengujinya. Inilah yang ditekankan Rocky. Logika adalah benteng melawan ilusi fakta. Jika kita tarik ke ranah filsafat, keduanya mengingatkan pada perdebatan lama antara empirisme dan rasionalisme. Empirisme percaya bahwa pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan, sementara rasionalisme menekankan peran akal. Immanuel Kant pernah mencoba menjembatani keduanya. Fakta memang penting, tetapi hanya bermakna ketika diproses oleh akal budi. Sebagaimana Kant menulis, "Thought without content are empty. Intuitions without concept are blind." Pikiran tanpa isi adalah hampa. Intuisi tanpa konsep adalah buta. Purbaya memberikan isi berupa fakta. Rocky menawarkan konsep berupa logika. Keduanya baru bermakna jika disatukan. Menariknya, hal serupa juga ditekankan oleh pemikir Muslim kontemporer, Syed Hussein Nasr, yang menekankan harmoni antara ilmu dan kebijaksanaan spiritual. Knowledge is not merely information or data, but a sacred trust that connects man to the divine order. Pengetahuan bukan sekedar informasi atau data, melainkan amanah suci yang menghubungkan manusia dengan tatanan ilahi. Pernyataan Nasr ini menegaskan bahwa fakta hanya akan bernilai jika diiringi kebijaksanaan akal dan hati. Pemikiran ini mengingatkan pada pandangan klasik Al-Farabi yang menekankan peran logika sebagai alat agar fakta tidak menyesatkan. Al-mantiqu alatun qanuniyatun
ta'simu mura'atu haddihna anil khoto'i fil fikri. Logika adalah alat yang bersifat normatif. Dengan memperhatikannya, akal terhindar dari kesalahan dalam berpikir. Di sisi lain, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa fakta empiris sekalipun tidak boleh dilepaskan dari akal yang menimbang. Al-aqlu asasun naqli, wan naqlu la yufhamu illa bil aqli. Akal adalah dasar bagi teks atau fakta, dan teks tidak dapat dipahami kecuali dengan akal. Maka Purbaya dan Rocky sebenarnya tidak sedang bertentangan secara mutlak. Mereka saling melengkapi. Fakta tanpa logika hanyalah angka yang bisu. Logika tanpa fakta hanyalah spekulasi kosong. Bersama, keduanya membentuk dialektika yang sehat bagi nalar publik. Empiris sekaligus kritis. Bagi Indonesia, keseimbangan ini amat penting. Kita butuh data untuk merumuskan kebijakan yang nyata. Tapi kita juga butuh logika untuk menghindari jebakan manipulasi fakta. Purbaya mengajarkan kita untuk berpijak pada kenyataan. Rocky mengingatkan agar kita tidak mudah diperdaya olehnya. Pada akhirnya, fakta dan logika bukanlah dua musuh yang saling menjatuhkan, melainkan dua sahabat yang saling menguatkan. Dari Purbaya, kita belajar tentang kepastian empiris. Dari Rocky, kita belajar tentang kejernihan rasional. Dan dari keduanya, kita diajak untuk membangun masyarakat yang tidak hanya tahu apa adanya, tetapi juga mengerti maknanya. Wallahu a'lam bishawab.